Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Halwatul Zakia dengan NIM 245505011111190. Saya dari kelas O. Di sini saya akan menjelaskan tentang case study saya dalam mata kuliah Sosiologi Peternakan, yaitu dengan judul case study saya yaitu dampak limbah bau peternakan bebek pada kualitas hidup masyarakat Desa Kalianyar. Berdasarkan case study saya, ada beberapa jenis lembaga. Yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Kalianyar, Badan Musyawarah Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan. Fungsi lembaganya yaitu untuk pengendalian sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, sosialisasi, menjaga identitas dan solidaritas, dan penyelesaian konflik. Ada pula ciri-ciri dari setiap lembaganya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup memiliki tata kelakuan, yaitu memiliki aturan dan standar kerja yang mengatur tata kelakuan dalam pengawasan lingkungan seperti evaluasi limbah, dan memiliki tujuan yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan yang sehat dan layak huni sesuai dengan fungsinya dalam mengendalikan pencemaran dan memberikan solusi. Pemerintah Desa Kalianyar yaitu memiliki tata kelakuan, memiliki aturan khusus terkait tata kelola lingkungan dengan tujuan menjaga kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian dampak limbah serta upaya meningkatkan kesejahteraan lingkungan desa. Badan Musyawarah Desa yaitu memiliki tata kelakuan, aturan, dan etika dalam melakukan musyawarah. Tata kelakuan ini memastikan setiap anggota BPD menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tujuan berfungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Lembaga selanjutnya ada Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu memiliki tata kelakuan dengan mengatur interaksi dengan masyarakat dan pemerintah desa, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup menyesuaikan diri dengan norma dan nilai masyarakat melalui menjaga keseimbangan lingkungan, penerapan aturan lingkungan, menyesuaikan praktik peternakan, dan kebutuhan pada tradisi dan kebiasaan. Berikutnya, definisi kekuasaan berdasarkan case study saya yaitu kekuasaan dapat dilihat dari bagaimana pemilik peternakan bebek memiliki kemampuan untuk mengatur operasional peternakan, termasuk penanganan limbah. Pemilik peternakan dengan sumber daya yang dimiliki dapat memutuskan sistem pengelolaan limbah yang paling efisien, seperti bau yang mengganggu masyarakat sekitar. Di sisi lain, masyarakat yang terkena dampak memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi keputusan tersebut. Kekuasaan dalam hal ini tidak hanya soal siapa yang mengatur, tetapi juga soal siapa yang mampu membuat keputusan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat sekitar. Nah, untuk dimensi kekuasaannya yaitu ada kekuasaan ekonomi. Pemilik peternakan yang memiliki modal dan sumber daya untuk menjalankan usaha peternakan, keterbatasan masyarakat sekitar untuk mengontrol atau mempengaruhi proses pengelolaan limbah menunjukkan adanya ketimpangan dalam kekuasaan ekonomi. Selanjutnya, kekuasaan sosial. Pemilik peternakan yang memiliki peran penting dalam desa dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah desa sehingga mudah mempertahankan praktik yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada kekuasaan politik, yaitu pemilik peternakan memiliki akses terhadap pejabat dan pemerintah daerah sehingga mereka bisa mempengaruhi keputusan terkait pengaturan lingkungan. Selanjutnya ada kekuasaan lingkungan, yaitu pemilik peternakan memiliki kendali atas bagaimana limbah dihasilkan dan dibuang. Dampaknya pada lingkungan seperti pencemaran udara dan air, menunjukkan ketidakseimbangan antara hak pemilik untuk mengoperasikan peternakan dan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih. Selanjutnya ada saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan militer. Pemilik peternakan memiliki koneksi atau pengaruh pada pihak keamanan, sehingga dapat digunakan untuk menjaga kepentingan dan mengurangi aksi protes dari masyarakat, meskipun tidak secara langsung.
Saluran kekuasaan politik. Melalui hubungan dengan pemerintah desa dan pejabat desa, pemilik peternakan bisa mempertahankan izin usaha dan mendapatkan dukungan dalam menjalankan operasional peternakan, sehingga menyulitkan masyarakat desa Kalianyar yang terdampak bau limbah untuk menuntut perbaikan kondisi lingkungan. Saluran kekuasaan tradisional. Pemilik peternakan memiliki hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat desa Kalianyar, yaitu kiai, sehingga masyarakat sungkan atau segan untuk menegur terkait limbah peternakan bebek tersebut. Saluran komunikasi massa. Masyarakat menyuarakan keluhan melalui media sosial, seperti contoh melakukan sindiran melalui story WhatsApp. Saluran ideologi, yaitu jika pemilik peternakan memiliki ideologi yang sama, seperti pentingnya ekonomi lokal atau pelestarian lingkungan, ini dapat mendorong mereka untuk mencari solusi yang lebih baik. Namun kenyataannya, pemilik peternakan lebih berfokus pada keuntungan ekonomi dan kurang peduli pada lingkungan. Sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ekonomi, yaitu kekuasaan ekonomi dimiliki peternakan bebek yang memiliki modal dan sumber daya untuk menjalankan usaha. Sumber kekuasaan sosial. Peternak memiliki koneksi kuat dengan tokoh desa, sehingga memiliki pengaruh besar dalam komunitas, yang menyebabkan peternak dapat dukungan dalam aktivitas peternakan meskipun praktik mereka bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Selanjutnya, sumber kekuasaan pengetahuan. Peternak memiliki pengetahuan lebih tentang tata cara pengelolaan ternak sehingga dapat menjalankan usaha dengan baik. Sumber kekuasaan hukum. Peternak yang memahami hukum dapat melindungi usaha mereka. Masyarakat yang memahami haknya terkait lingkungan yang bersih dapat menggunakan jalur hukum untuk meminta penanganan limbah yang lebih baik dari peternak. Sumber kekuasaan informasi dan teknologi. Peternak seharusnya memiliki akses ke teknologi pengelolaan limbah yang baik dan informasi terbaru tentang praktik ternak berkelanjutan dapat mengelola peternakan dengan ramah lingkungan. Selanjutnya ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Sumber kekuasaan pemimpin. Pemimpin dalam hal ini yaitu kepala desa, tokoh adat, dan pemilik peternakan yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber kekuasaan pemimpin mencakup status sosial dan kewibawaan, koneksi dengan pemerintah dan lembaga lain, pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya ada sumber kekuasaan anggota, yaitu anggota kolektif. Masyarakat yang terkena dampak limbah bau dapat bersatu dan menggunakan kekuasaan kolektif mereka untuk menyuarakan keluhan atau menuntut perbaikan kepada pihak berwenang. Yang selanjutnya ada akses ke informasi dan teknologi. Masyarakat menggunakan sosial media untuk melakukan protes. Unsur-unsur kekuasaan yaitu memiliki rasa takut, rasa cinta, dan pemujaan. Serta kepercayaan. Cara mempertahankan kekuasaan, yaitu peternak menghilangkan peraturan lama yang merugikan dan mengganti dengan peraturan baru yang menguntungkan. Yang kedua, membuat sistem kepercayaan. Yang ketiga, melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik. Bentuk-bentuk wewenang yaitu wewenang legal, wewenang ekonomi, wewenang sosial, wewenang politik, dan wewenang moral dan etika. Selanjutnya, analisa studi kasus individual, yaitu kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia. Perizinan usaha peternak sering terbebani regulasi seperti SUP yang kompleks. Selanjutnya ada pengendalian penyakit, wajib vaksinisasi, dan pemeriksaan kesehatan ternak. Yang selanjutnya ada penguasaan produksi, yaitu standar nasional Indonesia mewajibkan kualitas produksi sesuai ketentuan. Selanjutnya, distribusi pakan, subsidi tidak merata sehingga mempengaruhi biaya pakan. Selanjutnya, impor ternak. Kebijakan impor ternak menekankan harga lokal merugikan peternak kecil. Kendala akses layanan birokrasi. Prosedur perizinan rumit, proses lambat, dan kendala biaya. Selanjutnya ada pengaruh regulasi dan birokrasi terhadap peternak kecil. Produktivitas. Limbah bau dari peternakan bebek ini menimbulkan protes warga, menghambat aktivitas peternak. Efisiensi. Pengelolaan limbah tidak efektif karena kurangnya bantuan teknis dari pemerintah. Selanjutnya ada daya saing. Masalah lingkungan menambah biaya operasional, membuat produk kurang kompetitif. Peran Dinas Peternakan dalam
kasus Desa Kalianyar, yaitu ada edukasi, pengawasan lingkungan, dan peningkatan pelayanan. Yang selanjutnya ada sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan dari internal masyarakat, yaitu penambahan jumlah peternak bebek di Desa Kalianyar tanpa pengelolaan limbah yang baik. Hal ini merupakan akibat dari pertambahan populasi peternak yang melihat peluang ekonomi dalam usaha ternak bebek. Selanjutnya ada eksternal masyarakat, yaitu pengaruh teknologi peternakan modern yang digunakan secara tidak tepat. Teknologi ini memungkinkan peningkatan jumlah ternak tetapi tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan kondisi lingkungan desa. Faktor penyebab perubahan sosial menyebabkan permasalahan internal. Permasalahan yang pertama ada internal, yaitu penemuan metode peternakan intensif yang mendorong produksi bebek meningkat tetapi menghasilkan limbah bau yang tidak tertangani. Yang kedua yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap penurunan kualitas hidup akibat polusi bau yang memicu pertentangan antara peternak dan warga lain. Yang ketiga ada eksternal. Selanjutnya ada eksternal, yaitu lingkungan alam fisik. Limbah peternakan yang tidak terkelola mencemari udara dan menurunkan kualitas lingkungan di Desa Kalianyar. Yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masyarakat desa yang mengadopsi pola peternakan dari daerah lain tanpa memahami dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Untuk faktor pendorongnya yaitu sikap mudah menerima inovasi, keinginan untuk maju, dan disorganisasi dalam masyarakat, ketidakpuasan terhadap kualitas hidup. Faktor penghambatnya yaitu sikap masyarakat tradisional, beberapa peternak kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, dan rasa takut akan disintegrasi. Selanjutnya yaitu ada tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama munculnya unsur perubahan, yaitu limbah bau peternakan yang menciptakan ketidaknyamanan masyarakat sehingga mempengaruhi norma sosial, kebiasaan dan kualitas hidup masyarakat. Yang selanjutnya ada adaptasi. Masyarakat mulai merasakan dampak negatif dari limbah bau, dan jika masyarakat menerima keberadaan peternak, maka mereka akan mencoba beradaptasi dengan situasi tersebut. Namun adaptasi ini sering tidak berjalan mulus karena bau tersebut mengganggu keseimbangan sosial. Yang selanjutnya ada ketidakseimbangan dan disintegrasi. Limbah bau menyebabkan gangguan keseimbangan sosial dan beberapa gejala disintegrasi seperti konflik antar warga, norma dan nilai hidup yang sehat tidak lagi dipertahankan, tidak adanya sanksi atau aturan yang mengatur pengelolaan limbah sehingga warga merasa ketidakadilan. Selanjutnya ada reintegrasi. Untuk mengatasi masalah, masyarakat, pemerintah desa, dan pemilik peternakan mungkin mulai melakukan proses reintegrasi. Contohnya adalah pembuatan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik atau penerapan aturan pengelolaan lingkungan. Yang kedua yaitu ada bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat, evolusi. Alasannya yaitu proses pengelolaan limbah dan penciptaan solusi membutuhkan waktu yang lama. Kesadaran masyarakat dan pemilik peternakan terkait dampak limbah meningkat secara bertahap, tidak terjadi secara instan. Yang selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya besar. Limbah bau mempengaruhi kesehatan masyarakat, lingkungan, serta hubungan sosial. Hal ini menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi dan sosial. Yang ketiga, ada perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu limbah bau adalah akibat tidak langsung dari perkembangan peternakan bebek. Dampak negatif seperti gangguan kesehatan dan konflik tidak diharapkan oleh masyarakat. Perubahan yang dikehendaki, rekayasa sosial, yaitu untuk mengatasi masalah. Masyarakat mungkin mendorong pemerintah desa dan pemilik untuk membuat aturan atau sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Hal ini merupakan contoh rekayasa sosial yang direncanakan untuk memperbaiki keadaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari case study saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.